Di era digital saat ini, instrumen investasi semakin bertambah. Dengan adanya mata uang digital, yaitu cryptocurrency, para investor mulai banyak melirik dan beralih ke instrumen ini, terutama Bitcoin. Banyak yang dilema, apakah Bitcoin jauh lebih menguntungkan daripada emas? Mari kita bahas di video berikut ini. Dalam sejarah, emas telah menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Bangsa Mesir kuno, Yunani, dan Romawi menggunakan emas sebagai mata uang dan perhiasan. Pada abad pertengahan, emas menjadi standar moneter di Eropa. Pada abad ke-19, sebagian besar negara mulai mencetak uang kertas yang nilainya didasarkan pada nilai emas. Namun, pada tahun 1971, Amerika Serikat meninggalkan standar emas sebagai alat tukar dan beralih ke sistem mata uang fiat. Walau peran emas sebagai alat tukar sudah tergantikan oleh mata uang fiat, emas ini masih punya intrinsic value yang sangat tinggi. Emas ini menjadi store of value utama sejak dulu, karena diakui secara global tanpa risiko constraint. Dan juga emas banyak digunakan sebagai perhiasan dan instrumen investasi. Emas ini selalu mempertahankan daya belinya sepanjang sejarah, karena keunikannya sebagai aset yang cukup langka. Sebenarnya untuk suplainya nggak terbatas, masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Cuman ya nggak banyak dan ada biaya eksplorasinya untuk mendapatkan setiap keping emas. Hal ini tentu berbeda dengan mata uang fiat yang bisa dicetak tanpa batas. Selama suplai emas ini masih terjaga dan demand terus meningkat, hal ini akan membuat emas menjadi store of value yang stabil hingga saat ini. Contoh dari stabilitas nilai emas adalah perbandingan harga emas dari masa lalu hingga sekarang. Pada Agustus 1971, ketika standar emas ditinggalkan, harga emas hanya 41 US dollar per troy ounce-nya. Tapi pada akhir Maret 2025, harga emas sudah mencapai sekitar 3.000 US dollar per troy ounce-nya. Itu artinya emas naik kurang lebih sekitar 5.000% dalam periode tersebut. Hal ini tentu menggambarkan bagaimana harga emas ini selalu mampu mengimbangi devaluasi mata uang fiat. Sehingga emas ini selalu cocok untuk dijadikan store of value karena stabil dalam jangka panjang. Stabilan emas juga turut dibuktikan dengan melonjaknya harga emas saat krisis ekonomi 2008 dan pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu. Emas memang punya nilai stabil, tapi kurang cocok untuk dipakai transaksi sehari-hari. Harga emas yang mahal per gramnya tentu membuat emas ini sulit dibagi-bagi dalam denominasi kecil untuk transaksi kecil. Di luar itu, emas juga membutuhkan penyimpanan yang aman. Kalau dibawa dalam jumlah besar untuk transaksi sehari-hari, ya bakal ribet dan berisiko tinggi. Beda cerita sama Bitcoin. Bitcoin ini nawarin kemudahan, keamanan, dan juga akses global yang nggak dimiliki oleh emas. Bitcoin bisa disimpan, ditransfer, dan juga diakses secara online oleh semua orang di dunia. Syaratnya cuma satu, yaitu punya internet. Dan dengan teknologi blockchain yang dimilikinya, keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi sudah pasti terjamin. Ditambah lagi sekarang ETF Bitcoin sudah disetujui oleh SEC. Regulasinya jadi jauh lebih jelas dan adopsinya semakin luas di seluruh dunia. Bahkan hingga saat ini Bitcoin sendiri berhasil berada di urutan ke-8 dari aset dengan total market cap terbesar di dunia. Namun saat ini Bitcoin masih kalah dari Apple yang memiliki total market cap sekitar 2.600 triliun US dollar. Jadi baik emas ataupun Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan. Emas lebih stabil dan memiliki nilai intrinsik, tetapi rendahnya return dan biaya penyimpanan yang tinggi, sedangkan Bitcoin memiliki potensi return yang tinggi, tetapi volatilitas yang tinggi juga dan risiko keamanan yang sangat tinggi.
Jika kamu mau berinvestasi emas ataupun Bitcoin, pastikan kamu memiliki diversifikasi portofolio investasi yang baik. Pastikan kamu memiliki resiko toleransi yang baik sebelum membeli Bitcoin. Lakukan penelitian dan cari referensi yang baik sebelum membeli emas atau Bitcoin. Konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Ingat, investasi selalu memiliki resiko. Pastikan Anda memiliki pengetahuan yang baik dan melakukan penelitian yang baik sebelum membuat keputusan investasi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya.